haul Pancasila untuk para ulama, para founding father kita kemudian dihalangi, disesatkan. Sementara mereka yang hanya satu titik, hanya untuk klaim mereka tidak ada yang berani, bahkan sampai dini hari menganggap haulnya adalah haul mereka sendiri. Padahal kalau kita lihat di Solo itu banyak ulamanya, di Solo banyak walinya, di Gersik ada Sunan Gersik. Kenapa ketika orang mengenal haul Gersik hanya haulnya Abu Bakar, Habib Abu Bakar, kan begitu? Maka saya sampaikan haul Pancasila ini karena menurut Abu Yamamah Gufron pernah menyampaikan kepada kami, Pancasila itu ada ruhnya. Siapa ruhnya Pancasila? Ruhnya Pancasila adalah para ulama, rakyat Indonesia, kerajaan-kerajaan, dan semua para founding father kita yang sudah berjuang. Dan itu yang harus kita doakan bersama. Betul apa betul? Siap memberikan semangat untuk haul Pancasila? Coba kita tes dulu. Salam Pancasila, nggih. Karena kita orang Indonesia, kita mempunyai ideologi Pancasila, maka jangan sampai ada orang-orang yang ingin merusak nilai-nilai daripada Pancasila. Nanti kalau Pancasila tangannya begini. Ini adalah salah satu yang digunakan ketika Abu Yamamah Gufron dijadikan ikon, ketika dijadikan ikon beliau sebagai tokoh lintas iman. Monggo bareng-bareng saya menyebutkan salam Pancasila, panjenengan salam Pancasila yang kompak. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila. Kemudian di dalam fadilah haul ini yang harus kita pahami supaya nanti kita tidak disesatkan, karena banyak rame-rame yang menyesatkan Abu Yamamah Gufron, kan begitu? Kalau kita akui kita memang sesat, tersesat di jalan kebenaran, betul? Gampang. Saya ingat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Mu'adz bin Jabal, begini. Ini inti daripada haul. Beliau mengatakan, dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikrus salihin minal kafarah wa dzikrul mauti minas sadaqah wa dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Kadang-kadang kalau kita kan haul tidak mengingat itu. Adanya haul seperti ini tujuannya satu. Selain kita mendoakan beliau-beliau adalah mengenang, mengingat perjuangan para nabi, mengingat perjuangan para solihin, para wali, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka disampaikan oleh baginda Rasul, ketika kita menghaulkan dan mengingat para nabi, itu bagian daripada ibadah. Wa dzikrus shalihin, dan mengingat perjuangan orang-orang yang soleh. Kita yakin panding-panding kita orang soleh, para ulama kita, rakyat kita, kerajaan-kerajaan yang sudah berjuang ini adalah orang-orang yang soleh. Maka kalau mengingat perjuangan mereka minal kafarah, menjadi bagian penembus dosa-dosa kita. Wa dzikrul maut, dan mengingat orang-orang yang mati yang kemudian kita haulkan, kita tahlili sebagai ibarah. Disampaikan oleh Kanjeng Nabi, itu adalah hal minas shadaqah, bagian daripada shadaqah. Wa dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah, dan kalau kita mengingat alam kubur, mengingat kematian, itu akan mendekatkan kita ke surga. Amin Allahumma amin. Paham gih? Jadi haul Pancasila, kalau ada yang tanya, andai kata ada yang tanya, kok tumben di Jakarta ada haul Pancasila? Jawab, haul Pancasila sudah diadakan 14 tahun yang lalu oleh Abu Yamamah Gufron. Di tahun 2011-2012 beliau menggunakan tema bukan haul Pancasila, haul para pahlawan dan ulama. Kemudian di tahun 2014 beliau memerintahkan kepada kami agar tema haul ulama dan para pahlawan diganti menjadi haul Pancasila, yang tujuannya mendoakan para ulama, para founding father kita, rakyat-rakyat, kerajaan, suku-suku yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Paham gih?
Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Hall Pancasila ini setelah diadakan di Jakarta ini, mudah-mudahan ada orang-orang yang memang ingin mengadakan dimanapun saja, karena orang-orang yang ingin merusak bangsa Indonesia paling takut dengan orang-orang yang mempunyai jiwa agamis dan nasionalis. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Merdeka. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Romo Marcelinus Salam Damani, Ketua Gereja Santo Lukas. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bapak mengatakan utang-utang kita katanya dilunasi, kalau saya mengatakan banyak untungnya, banyak berkahnya. Amin. Ya, amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemimpin dan pengasuh Yayasan Ponpes Unik Nusantara Pancasila, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan bisa hadir dalam acara yang mulia ini. Haul Pancasila dan Haflah Karisanah bukan sekedar peringatan, tetapi juga momen untuk memperkuat kebersamaan kita sebagai anak bangsa dalam merawat nilai-nilai luhur Pancasila, mempererat silaturahmi dan membangun akhlak moral generasi muda. Sebagai umat Katolik yang hidup di tengah-tengah beragama di Indonesia, kami meyakini bahwa Pancasila adalah anugerah yang mempersatukan kita. Arah dasar di Keuskupan Agung Jakarta tahun 2025 mengajak kami untuk memiliki kepedulian terlebih kepada yang lemah dan miskin. Kepedulian ini sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam semangat persaudaraan, kami ingin terus berjalan bersama dan membangun bangsa yang lebih berkeadilan, di mana setiap orang, terutama yang lemah dan membutuhkan, mendapat perhatian dan kasih. Semoga acara kita ini membawa keberkahan bagi kita semua, memperkuat ikatan kebangsaan kita, menginspirasi kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Hendy Lesmana selaku Staf Khusus Kementerian Pertahanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kanjeng Pangeran Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, atau yang akrab kita panggil sebagai Abuya Gufron. Yang saya hormati, ini tadi luar biasa tadi, Bapak Romo Marcelinus Salim Damanik, pengurus Gereja Santo Lukas, yang saya sangat banggakan. Bapak Irjen Polisi R. Ahmad Nurwahid, staf khusus Kemenko PMK. Tadi insya Allah beliau hadir, tapi kemudian izin karena ada sesuatu yang harus beliau jalankan, mendampingi Bapak Menko. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya, keluarga saya, Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, pemimpin Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, yang saya muliakan dan sangat saya banggakan. Yang saya hormati, kebanggaan saya, senior saya, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Insinyur Pujo Widodo. Salam hormat. Dan kehadirannya juga sangat luar biasa, ini salah satu Kang Mas kami, yang insya Allah ini kalau saya udah manggil Kang Mas berarti separuh saya sudah menjadi bagian dari PSHT, betul ya? Kang Mas Dr. Andes Haji Raden Murjoko, salam hormat Kang Mas. Mohon mungkin nanti suatu saat saya diterima Kang Mas. Ya. Ya. Yang saya hormati Vice Presiden PT Angkasa Pura Lounge se-Indonesia, Bapak Haji Didik Catur Pastio. Saya hormati staf Sespri dan ajudan saya yang saya hormati, yang alhamdulillah pada hari ini pada hadir semua berkumpul. Dan para hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama, para ustadz, ustazah, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Bansor, luar biasa tadi saya melihat sahabat-sahabat Ansor yang begitu sangat semangat ya. Ini betul-betul menunjukkan bahwa Ansor, Banser, dan Nahdlatul Ulama merupakan garda terdepan pembela Pancasila. Dan tak lupa ini beberapa saudara kita dari persaudaraan Si Hadi Terate yang alhamdulillah juga sangat kompak, luar biasa, bisa mendampingi dan mengawal acara ini hingga selesai. Bapak perwakilan dari Kodim dan Pak Haryanto dari Polsek, terima kasih Bapak atas hadir dan rawuhnya, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kehadiran kita pada malam hari ini merupakan satu bentuk implementasi daripada pelaksanaan apa yang sudah kita pegang bersama-sama sejak puluhan tahun yang lalu, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita laksanakan, kita wujudkan dalam kegiatan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan satu jawaban dari keanekaragaman bangsa ini yang sudah menjadi ciri khas bangsa kita, bangsa Nusantara, tanah air kita,
yang sudah digagas oleh para pendahulu kita, mulai dari masa kerajaan Majapahit, bahkan sebelumnya, hingga dilaksanakan, diciptakan, serta diwujudkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh yang terbaik dari pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen adalah pada acara malam hari ini. Ini saya tadi tertarik ya dengan kalimat Khaul Pancasila. Kalau kita selama ini mengenal Pancasila itu adalah sakti, hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Tetapi kali ini kita mengkhauli Pancasila, bukan berarti Pancasila itu mati, tetapi ini merupakan wujud dari rasa syukur kita mencintai para pahlawan kita, para kiai-kiai kita, para tokoh bangsa kita, founding father kita, para pemimpin-pemimpin kita, para pahlawan kita yang sudah mendahului merumuskan bagaimana Pancasila ini menjadi falsafah hidup, pedoman dasar di dalam kita bersikap berbangsa dan bernegara. Tentu saya tidak panjang lebar karena memang waktunya sudah cukup malam, tetapi yang tidak bisa kita lupakan adalah sebagai bangsa Indonesia, dengan Pancasila ini kita dipersatukan, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi perpecahan, tidak perlu lagi ada pertentangan. Kita memiliki Tuhan yang sama. Sebagai manusia, kita juga manusia adalah manusia yang sama, manusia ciptaan Tuhan. Dan sebagai bangsa kita harus bersatu. Di dalam persatuan tentu ada yang namanya musyawarah dan mufakat untuk kita menjadi satu. Dan yang terakhir adalah kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan mana Islam, mana Hindu, mana Buddha, mana Katolik, mana Protestan. Kita adalah satu bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Sepakat? Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu hal yang akan menjadi pegangan kita seumur hidup kita. Dan saat ini merupakan bentuk wujud kecintaan kita kepada Pancasila. Demikian dari saya. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Insinyur Pujo Widodo, SE, SH, ST, MA, MSI, MDS, MSIH. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duduk aja ya, karena saya agak sakit kalau berdiri. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, pimpinan Abuya Gufron, pimpinan Pondok Pesantren Unik, yang kemarin saya di Malang menghadiri, sekarang menghadiri juga yang Ponpes Unik di Jakarta. Dia ini masih saudara sama saya ya. Di rangkaiannya kita Banten ya. Saya dari Sapiudin tahun Banten 17 itu melarikan diri ke Jawa Timur, menikah dengan Jawa Timur. Nanti anaknya namanya Kunti. Nah,
itu rangkaian sebelum saya. Jadi silang dengan rangkaiannya Badrudin yang menikah dengan Nyai Mas Fitria, anaknya Sunan Giri ke-8. Nah ini. Kemudian yang saya hormati pula Kiai Haji Syekh Sakrif Rahmat RASUMA selaku Padepokan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu punya anak namanya Ratu Mandoko dan punya anak juga Sunan Muria, itu anaknya Ratu Mandoko, anaknya Sunan Kalijogo. Ratu Mandoko itu dikawini oleh Kebru Kenongo menghasilkan Joko Tingkir. Joko Tingkir nanti menikah dengan namanya Mas Cempoko, anaknya Trenggono. Nanti melahirkan Pangeran Menowo, melahirkan lagi Diah Banowati, Diah Maronowati, nanti menikah silang dengan Sedo Kepiak atau dibilang Mas Jonang atau Sultan Agung Hanyokrowati, nanti melahirkan anak Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu rangkaiannya keraton-keraton Jawa Tengah. Nanti saudara juga. Kita ini blasteran kerajaan sama Wali Songo. Nah itu bisa. Ya, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga yang saya hormati Bapak Hendi Lesmana selaku staf khusus Kementerian Pertahanan. Ini sangat dekat dengan saya. Terima kasih Gus Hendi. Kemudian saya hormati pula sini Irjen Polisi Rahmat Nur Wahid. Ada di sini. Oh tadi hadir ya, kemur sudah pulang. Termasuk Brigjen TNI Purnawirawan Wijang Pramanyito. Ini senior saya dari Madiun. Orangnya belum datang. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Kangmas Dr. Andes Haji Raden Murjoko selaku Ketua Umum PSHD. Dan keponakan saya ini menikah sama sebelum Pak Murjoko, yaitu Pak Tarmaji, itu PSHD ketuanya. Keponakan saya menikah dengan keponakannya Pak Tarmaji. Nanti masih saudara juga pria juga. Nah, kemudian saya hormati pula Bapak Romo Marsilius Salem Damani, Ketua Gereja Santo Lukas. Ya, Bapak Romo, saya bangga sekali ada toleransi beragama. Orang Katolik hadir di sini. Saya mengetahui ilmu Kristen sama Katolik. Sedikit Pak ya. Nabi Muhammad itu diketahui nabinya oleh Buhairo sama Warokah. Itu agamanya Nasrani, Pak. Beliau itu. Ternyata ilmu saya pelajari banyak, orang Nasrani, orang Katolik yang berserah diri kepada Allah itu dinamakan Islam. Jadi artinya Islam itu orang berserah diri. Orang Hindu, orang Buddha, orang animisme yang lain bentuknya, pokoknya dia berserah diri pada Tuhannya. Ketemu itu sinar putih tengahnya lubang hitam, itu namanya nur ilahi. Ya itulah yang disebut Islam. Makanya Indonesia itu Pancasila, itu ketuhanan yang esa. Dulu ditambahi yang berdasarkan syariat Islam, Piagam Jakarta oleh Pak Karno, oleh Pandipat tercoret. Kita nggak boleh terjerumus negara Islam. Nanti kalau negara Islam yang terjadi apa? Indonesia Timur minta merdeka. Situ Kristen Katolik paling banyak di Papua. Kemudian Bali Hindu. Itu yang terjadi. Makanya kesepakatan adalah Pancasila. Ketuhanan itu bukan berarti Tuhannya banyak. Kean itu bukan banyak, bukan Tuhan yang besar. Nama Tuhan yang banyak. Asmaul Husna menurut Islam adalah 99 nama Tuhan. Menurut Katolik Trinity, betul ya? Allah Bapa Surga, Allah Anak, Rohul Kudus. Sama dengan Islam, Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nur Insani. Kemudian Hindu apa dikatakan? Brahmana Wisnu Siwa. Bercampur namanya Atma, ketemu dalam dirinya yang disebut dengan Krishna. Itu 3. Orang Buddha menaikkan 104 nama Tuhan. Boleh-boleh aja nama Tuhan banyak. Yang penting Tuhanmu dan Tuhanku adalah sama. Itu perkara prakteknya orang Katolik di gereja menyanyi, silakan saja. Kita juga gitu membaca Al-Quran dengan merdu, ya gak apa-apa dinikmati. Itu namanya Pancasila, toleransi beragama.
Saya akan cerita sedikit. Kenapa sih dulu Indonesia itu belum ada kok perang terus? Ini perangnya kita mulai dari Jawa Barat, karena kita tinggal di Jakarta. Jakarta itu sebelum Jakarta namanya Batavia, dikuasai Belanda. Sebelum Batavia dikuasai Portugis, namanya Jayakarta. Nah, sebelum Jakarta nama-nama lain. Nah, itu dulu namanya eranya Prabu Siliwangi. Ya, kita lihat sekarang eranya Prabu Siliwangi 1350-an. Ya. Kenapa Wali Songo sekarang ribut dengan Pak Alawi? Nah, apakah betul Wali Songo itu nggak punya keturunan? Keturunannya sekarang jumlahnya jutaan di Indonesia, ribuan bahkan jutaan. Ingat, masa lalu kita tuh yang melawan Belanda itu bukan tentara, yang melawan ini pondok-pondok pesantren. Kenapa? Tentara keraton itu kalau rajanya ditekuk Belanda, langsung tentaranya nurut pada rajanya. Yang lawan, yang disengsarakan oleh Belanda pasti masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat bawah dikendalikan oleh pondok pesantren ini. Pondok pesantren begitu Belanda membuat anyar sampai Tarabukan, jalan tuh di Daendels itu melintas makam-makam leluhurnya Pangeran Diponegoro yang tiap hari dikirim, didatangi oleh umatnya, leluhurnya, termasuk pengikutnya, itu digiles oleh Belanda tanpa izin. Marah nggak? Ya pasti marah. Terjadilah perang Jawa, perang Diponegoro 1825-1830. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang kita kembali lagi masalah Jakarta ini. Nah, Jakarta penting. Orang-orang dulu ngomong itu Salakanagara awal mulanya. Salakanagara mulai Dewa Warman meneruskan namanya Tarumanegara 328. Ya, Masehi ya, abad keempat Tarumanegara berdiri. Tarumanegara raja pertamanya Jaya Singawarman. Jaya Singawarman menurunkan Dharmaraya Warman. Dharmaraya Warman menurunkan Purnawarman. Istrinya orang Kutai. Ya, Kutai berarti bersatu sama Jawa Barat. Nah, ini saya ngomong Jawa Barat. Saya belum cerita Wali Songo ya, baru Purnawarman. Purnawarman nanti menelurkan lagi anak-anaknya. Semuanya Warman semua namanya. Yaitu ada Windu Warman, Indra Warman, Chandra Warman, masuk yang keenam ya Surya Warman. Ini mulai mendirikan kerajaan Galuh. Ya, Galuh yang munculnya di Cirebon. Surya Warman muncul lagi, anaknya Kertawarman, kemudian terus sampai terakhir raja ke-12 namanya Linggawarman. Ya, Linggawarman akhirnya berhentilah itu. Muncul kerajaan Sunda oleh Tarus Bawah pertama kali. Sunda Galuh mulai pisah ya, pecah. Begitu keturunannya nanti, begitu masuk Niskalawastu Kencana. Nah, ini belum Prabu Siliwangi. Niskalawastu Kencana ini mulai eranya dia itu eranya Raden Wijaya. Raja Wijaya di mana tuh? Mojopahit. Mulai terjadilah Sunda dan Jawa Timur perang bubat. Dewi Pitaloka bunuh diri akhirnya. Sejak pasukannya datang untuk perkawinan nggak jadi, ternyata dibantai oleh rangkaiannya pasukannya Gajah Mada. Sehingga saat itu sebenarnya itu perkawinan silang itu menyatukan Jawa Barat, Jawa Timur. Tetapi tidak mau bersatu gara-gara peristiwa perang bubat. Ternyata Raden Wijaya itu bawanya bapak kandungnya Raden Wijaya, Mojopahit itu namanya Jayadharma, adalah keturunan Siliwangi. Itu bapaknya. Siapa? Mandimina menikah dengan Parwati. Parwati adalah Kalingga. Yang Mandimina rangkaiannya Sunda Galuh. Itu ruganya Raden Wijaya. Ibunya Raden Wijaya namanya Lembutol, yang dibilang Dyah Wisnumurti. Dyah Wisnumurti punya bapak Mahesa Cempaka, Mahesa Cempaka punya bapak Mahesa Wong Atleng, Mahesa Wong Atleng punya bapak namanya Kenaro. Ya ingat ya,
Nah, itu rangkaian. Jadi Raden Wijaya ingin menyatukan. Akhirnya apa? Sebenarnya dia adalah pangeran Ibrani, orang sah menjadi merupakan satu kerajaan, hampir bersatu saat itu. Akhirnya pecah. Sehingga yang ditunjuk oleh dia Pitaloka ini punya adik kecil, masih kecil, namanya Wastu Kencana. Ya, Prabu Wastu Kencana. Prabu Wastu Kencana sekarang dia lihat besar jadi putra mahkota, dia jadikan Raja Galuh, Sunda Galuh. Dia menikah dengan Larasati, Larasukarti, Dewi Larasukarti, menghasilkan Kentring Manik, yang nanti Kentring Manik ini menghasilkan Susuk Tunggal. Susuk Tunggal punya anak Kentring Manik. Kentring Manik ini akan dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Ya, kemudian Wastu Kencana menikah lagi dengan anaknya patihnya Burosora yang dinamakan Dewa Kisnala. Ini yang punya anak Dewa Kisnala ini punya anak namanya Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi sama Kentring Manik itu saudara sepupu, dinikahkan. Sementara Ki Gedeng Tapa, seorang yang berguru di Syekh Puro di Karawang, ini menikah dengan Prabu Siliwangi, menghasilkan 3 orang anak namanya Walang Sungsang, Roro Santang, sama Kian Santang. Ini Roro Santang menikah dengan Raja Mesir yang berkelana masuk ke petani, namanya Raja Abdullah. Sehingga bapaknya Raja Abdullah ini Nurul Alam itu mengislamkan petani yang sekarang jadi pemberontak di Thailand Selatan. Itu keturunannya satu rangkaian dengan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dan punya saudara lagi Abdullah namanya di Ternate, yaitu Raja Ba'abullah. Nah, itu rangkaiannya. Nah, kita kembali lagi ke Wastu Kencana. Dewa Kisnala punya anak Prabu Siliwangi. Nanti Prabu Siliwangi menikah juga namanya Dewi Amber Asih, menghasilkan 3 orang yaitu Mandaka, kemudian Gagak Ampiar, baru Dewi Ratu Merana. Nah, 3 ini yang kelompok Prabu Siliwangi terkenal. Nah, sekarang kita lihat yang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati begitu masuk Islam, menyebarkan Islam, yang marah bapak kandungnya sendiri, kakeknya sendiri, yaitu Prabu Siliwangi, karena Siliwangi mempertahankan Hindu. Kenapa kok cucu saya itu menyebarkan Islam? Marahlah Prabu Siliwangi, nggak mau tunduk, mau diserang. So, cucunya sendiri diserang. Disuruhlah Pangeran Purboyo dari Garut untuk menyerang si Sunan Gunung Jati. Di tengah perjalanan, bukannya menyerang, Pangeran Purboyo dan pengikutnya malah masuk Islam, sehingga semua Garut itu menjadi Islam. Lebarlah wilayah Islam Indonesia gara-gara Sunan Gunung Jati. Nah, Jawa Barat sekarang masih wilayahnya Sunda, miliknya Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi yang dari Kentring Manik tadi punya anak namanya Surawisesa. Anaknya 3, Surawisesa, Surosowan, sama Surawati. Nah, tilang aja anak kedua Surosowan, namanya Kawunganten. Kawunganten itu dikawinkan dengan namanya Roro Santang yang dibilang Syarif Hidayatullah, dikawinkan sepupu nih sama, menjadi Adipati Banten pertama. Setelah jadi Adipati masuk Islam, sehingga agama Hindu semakin sempit. Bingung mau kalah, apa yang dilakukan Prabu Siliwangi? Bersekongkol dengan Portugis. Portugis menguasai Malaka saat itu. Diserang sama Aceh terus. Aceh lagi, Aceh. Tapi Aceh kalah terus. Ditulis di Kapten Tak Belanda itu mengkritik pertahanan Aceh seperti kandang kuda, dibilang itu. Orang Jawa juga gitu, seperti pertahanannya kandang kuda, terbuat dari batu mata merah. Berarti kalau sekali dibom pakai Canon langsung jebol. Mereka rampas senapan saya, Canon saya, sampai saya pergi. Begitu saya datang lagi masih saja menggunakan perang gajah. Itu dikritik oleh Kapten Tak. Karena Aceh kalah terus di Malaka, apa
yang terjadi dilakukan Sunan Gunung Jati setelah menyatukan Banten jadi Islam? Sunan Gunung Jati menikahi putri Lampung. Akhirnya Lampung bersekongkol dengan Banten untuk mengusir Portugis. Portugis kedatangan Belanda, Portugis nyingkir ke Timor Leste. Sehingga Portugis tadi dikasih pelabuhan oleh Prabu Siliwangi namanya Jayakarta, itu Portugis. Begitu Belanda masuk, Cornelis de Houtman 1596, sehingga Jakarta menjadi saat itu menjadi Batavia. Nah, saat itulah membuat jalan itu, sehingga semua di mana-mana Belanda adalah merusak kehidupan kerajaan kita, termasuk Wali Songo. Nah, tapi perlu diingat, ketika orang Cirebon itu Galuh melawan Belanda, melawan Portugis, dia bersatu dengan kerajaan Jawa yaitu Joko Tingkir, sehingga Jawa Cirebon bersatu. Takutlah Prabu Siliwangi, kerajaannya diserahkan pada Suraweseso, dia kabur. Yang orang-orang dibilang mukso, sebenarnya tidak mukso. Makamnya Prabu Siliwangi itu ada di mana? Di Boto Putih, Surabaya. Cek ke sana, namanya Pamana Rasa, ada di Surabaya. Cuma berbeda dengan Islam, ada tembok yang menyekat situ, ada bahasa Kawi tulisannya Pamana Rasa. Ya, silakan aja kalau mau mencari makamnya Prabu Siliwangi. Ya, itu Prabu Siliwangi sudah berusaha menyatukan Hindu. Ya, sekarang dari Prabu Siliwangi tadi sudah ya. Saya akan ceritakan dari Linggawarman tadi. Raja terakhir Tarumanegara diserang oleh Sriwijaya, abad ke-7 muncul. Lari Linggawarman jadi Tarus Bawah, pecah, kalah. Muncul namanya kerajaan Kalingga, yaitu Jepara. Itu Wasumurti, raja pertamanya, itu orang India. Putrinya perempuannya orang Jepara. Wasumurti diganti oleh Wasugeni, Wasugeni diganti oleh Wasudewa, Wasudewa diganti Wasukawi, kemudian Wasukawi diganti Kiratasinga, Kiratasinga diganti lagi Kartikejasinga. Kartikejasinga diserang lagi Sriwijaya, mundur ke Kediri, yaitu Kahuripan muncul kerajaan. Sejak di Kahuripan nanti kutukan siapa pejabat yang tidak ikhlas hatinya, tidak suci, masuk ke Kediri nanti akan jatuh. Gus Dur jatuh, Pak Karno jatuh gara-gara ke Kediri. Nah, itu kutukannya Kartikejasinga. Kartikejasinga ini meninggal, itu adalah suaminya Ratu Sima. Sehingga Ratu Sima yang menggantikan tangan besi dia. Ratu Sima punya anak namanya Sanaha. Nah, Sanaha menikah dengan Galuh, yaitu Cirebon, namanya Brontoseno, melahirkan namanya Parwati. Nah, Parwati nanti menikah dengan Mandiniya, itu yang disebut rangkaiannya Raden Wijaya. Raden Wijaya Jawa Timur, juga raja aslinya, putra mahkotanya Sunda. Coba kalau dulu bersatu menikah betulan, kalau gak diganggu kacamata, bersatu Jawa Barat dan Timur. Sehingga sampai detik ini orang konon, orang Jawa Barat ngomong kalau menikah orang Jawa Timur itu gak cocok Sunda sama Jawa Timur. Kalau lakinya jadi Jawa Timur pasti lakinya kalah sama perempuannya. Ini cerita-cerita sampai legenda sampai sekarang. Jawa Barat Sunda pasti itu. Sebenarnya saudara sama. Alat beratnya kalau kita kawin silang itu perlu. Ya, tadi Parwati punya anak namanya Sanjaya, Raja Jawa Wangsa Sanjaya. Sanjaya diganti Panunggalan, Panunggalan diganti Panunggarung, Parung diganti Garung, Garung terakhir ya. Garung arah Wangsa Sanjaya. Begitu masa Sailendra namanya Raja Pikatan bersatu dengan Sumatera. Kenapa? Pikatan menikah dengan Pramudawardhani, adik kandungnya Balaputra Dewa. Itu semua dua orang itu anaknya Sailendra bersatu. Makanya persatuan Pancasila itu tak gampang. Sudah dari leluhur kita itu ingin bersatu terus. Sejak Pikatan itu berdiri namanya Borobudur, Bukti Hindu Buddha.
Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangruah. Walaupun berbeda-beda agama, tetapi tetap satu. Nah, sekarang Dharma Mangruah dibuang, mengikuti Pancasila sekarang, bukan mengikuti Piagam Jakarta ada berdasarkan syariat Islam. Jadi Pancasila betul, Dharma Mangruah dibuang, walaupun berbeda agama, etnis, suku dan sebagainya, itu menjadi satu Bhinneka Tunggal Ika. Dharma Mangruah dipakai. Kalau dipakai, bahayanya pada orang Maluku mengatakan kita ini bangsa Alifuru, bukan bangsa Jawa, mereka separatis. Orang Papua mengatakan kita bangsa Melanesia, Papua separatis. Bangsa Aceh, Arab, Eropa, Cina, Hindi, itu Aceh. Kita bukan Jawa, Jawa usir aja. Itu yang terjadi di seluruh perbatasan Indonesia. Makanya Dharma Mangruahnya dibuang menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian kita lihat lagi Pikatan. Pikatan diganti Kayuwangi, Kayuwangi diganti Wawa, Wawa diganti Belaksa, Belaksa diganti Tulodok. Itu Wangsa Sai Endra. Tulodong dikudeta oleh patihnya yang bernama Empu Sendok. Empu Sendok bukan keturunan Sriwijaya, makanya terjadi peperangan. Menanglah Empu Sendok. Disebut Wangsa Isana karenanya anaknya Empu Sendok namanya Sri Makuta Sri Esana, dinamain Sri Esana. Sri Esana punya anak dua, yaitu Dharma Wangsa sama Mahendrata. Mahendrata dikawinin Raja Udayana Bali, menghasilkan Airlangga. Airlangga menikah dengan putrinya Dharma Wangsa, melahirkan Dewi Kilisuci yang tidak mau menikah. Orang Raja Airlangga itu raja kok, masuk putrinya nggak mau menikah. Kalau nggak menikah banyak nggak punya keturunan. Nanti penggantinya dia siapa? Bingung. Akhirnya Airlangga mengambil selir. Ketika itu ada pemberontakan Dyah Lodong dari Tulungagung, itu keturunannya Sailendra, keturunan Tulodong itu. Akhirnya Airlangga menikah dengan keturunan Sriwijaya. Setelah menikah dengan Sriwijaya, anaknya dua, Ma Panji Kerasakan sama Sri Samarawijaya. Nah, Ma Panji Kerasakan dua-duanya nanya Airlangga tuh kepingin jadi raja dua-duanya, Raja Jawa Utara, Raja Jawa Selatan. Ya, yang dinamakan Jenggolo dan Panjalu. Yang saat ini masih gantian Presiden Indonesia. Ya, contohnya Pak Karno, Pak Kubono, keturunannya siapa? Nah, keturunannya Pak Kubono, Mataram II adalah Panjalu. Nah, tidak begitu. Diganti Pak Harto, ternyata Ibu Tin. Butin ada Mataram 1, ada Mataram 2. Paling kuatnya dia Mataram 1. Butin dari Lirboyo Kediri. Jadi dari Jenggolo. Ah, itu bergantian terus Indonesia. Mataram 1, Mataram 2, Mataram 1, Mataram 2. Selalu. Ya, aku cerita lagi nanti Ma Panji Kerasakan sama Sri Samarawijaya punya cucu namanya Kirana, satunya Wajatrawa. Perang terus dia. Sama-sama keturunan Airlangga, sama-sama Sriwijaya, sama-sama rangkaiannya Empu Sendok. Saudara kan? Kok terjadi perang? Rebutan kekuasaan. Akhirnya dimenangkan oleh Wajatrawa yang menghasilkan anak. Wajatrawa menikah dengan keturunannya Sri Samarawijaya, menghasilkan Kameswara I. Kameswara I digantikan Joyoboyo, Joyoboyo digantikan Koncadipa, Koncadipa digantikan Salmerwara I, Salmerwara I diganti Kameswara II, terakhir menjadi Kertajaya 1222. Kertajaya ini dihancurkan oleh Kenaro Panjalu, Kertajaya Jenggolo. Jadi Jenggolonya kalah, Panjalu menang. Kenaro ini menggulingkan Tunggulemetung. Nah, setelah kekuasaan ditusuk oleh Anusapati. Anusapati dibunuh Tojoyo, anaknya Kenaro. Tojoyo dibunuh Ronggowuni yang dibilang Wisnuwardana. Begitu anaknya Maesa Wongtoleng, Maesa Cepaka nggak dibunuh karena ibunya sama kayak Dedes. Sudah berhenti. 7 orang yang mati itu sudah selesai. Sehingga yang perlu kita ketahui, Aryo Wirorojo Madura, ahli strateginya Raden Wijaya itu ternyata saudaranya Ronggowuni.
Nah, apa yang terjadi Maisa Cepaka punya anak dia Wisnu Murti yang dibilang orang lembut tol, itu ibunya Raden Wijaya, bapaknya Raden Wijaya Jaya Dharma dari Sunda. Berarti dua raja nih. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Mojopahit setelah menikahi anaknya Kertanegara, yaitu Gayatri. Nah, aku cerita banyak ya, tak apa-apa ya. Dari situ kita tahu Raden Wijaya itu panjang. Setelah menggulingkan Jaya Katwang adalah Kediri. Jaya Katwang dendam sama Kertanegara. Dia dari Kediri memulainya jadi raja lagi. Menjadi raja betul, keturunannya Kertajaya tadi 1222. Jaya Katwang punya anak, Jaya Sabah, Sastra Jaya, namanya Ada Raja yang terakhir. Ada Raja menikah dengan anaknya Kertanegara. Kenapa dinikahkan? Supaya bersatu. Ternyata tidak bersatu. Jaya Katwang masih membantai Kertanegara. Jaya Katwang nanti dihukum oleh Raden Wijaya menggunakan tentara Tartar yang Mengki telinganya dipotong oleh Kertanegara. Tartarnya marah, aku berikan itu, mengirim satu batalion Sibi, Ikimese sama Mengki. Nah, ini 3 orang, satu kompi Cina, 2 kompi Mongolia. Nah, ditipu setelah masuk ke hutan. Mereka setelah menang di Jaya Katwang ya, masuk hutan dikasih hadiah tapi nggak bawa senjata. Di daerah Mojo dibantai oleh pasukannya Raden Wijaya, mati habis, mereka lari, sehingga berdirilah Mojopahit pertama namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya diganti oleh Jaya Negara dari Selir. Jaya Negara diganti Tribhuwana Tunggadewi Pepegi. Tribhuwana Tunggadewi diganti lagi sama namanya Hayam Wuruk. Nah, eranya Hayam Wuruk, Kajamatan Tinggi bersatu, seluruh kerajaan disatukan sama si Hayam Wuruk. Sayangnya tadi Prinsipal Diriah Pitaloka itu kejadian sama Sunda. Ya, kemudian dia punya anak namanya Suhita. Suhita nanti anaknya Suhita ini perang lagi, yaitu Kusumawardhani rebutan tata sama Brewirabumi. Brewirabumi keturunannya Hayam Wuruk, Kusumawardhani keturunannya Suhita, sama. Tapi perang Parekrek itu dimenangkan Kusumawardhani. Kusumawardhani menikah dengan Wikramawardhana. Nah, nanti diganti oleh Kertawijaya. Nah, Kertawijaya ini ingat, itu kakak kandungnya Suhita. Kakak kandungnya Kusumawardhani. Kertawijaya itu membagi kekuasaan 3 orang. Anaknya 3 kepingin jadi raja semua gantian. 2 tahun. Jadi mulai Girindawarasa sampai ke Supraprabawa. Itu 2 tahun. Apa yang dibilang orang Pandan Alas terakhir. Baru Pandan Alas itu Brawijaya 4 disebut ya. Baru masuk Brawijaya 5 yang dibilang Kertabumi. Brawijaya 5 itu punya anak namanya Andayaningrat. Andayaningrat ini punya anak Kebo Kenongo yang menghasilkan Joko Tingkir. Nanti menikah dengan Ratu Mandoko, anaknya Sunan Kalijaga. Beliau ini Padepokan Kalijaga. Sehingga Wali Songo itu semua kerajaan dinikahi oleh para wali kita. Para wali kita itu berasal dari Aceh awal mulanya. Jalaluddin Akbar, anak Jalaluddin ini menikahi orang Aceh. Saya tidak tahu namanya. Yang tahu yang jelas Samudra Pasai itu raja pertamanya Malikul Saleh dari Gayo, menikahi putri Perlak, mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian anaknya dinikahi Jalaluddin Akbar, menghasilkan Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi sama Maulana Ishaq. Gaurang. Ya, Maulana Ishaq nanti menikahi dengan Dewi Sekardadu yang ada di Banyuwangi. Dewi Sekardadu siapa? Bapaknya Pangeran Sembuyu, bapaknya lagi Brewirabumi, keturunan Hayam Wuruk. Berarti kalau siapa yang keturunan Sunan Giri, pasti keturunan Hayam Wuruk. Nah, sehingga di Sunan Giri itu kan bapaknya Maulana Sayu. Sunan Giri menikahi Dewi Putosima, anaknya Sunan Nyampel. Ya, itu ceritanya Mas. Jadi tadi dari Sunan Giri itu punya anak 2, Sunan Kulon, Sunan Wetan. Sunan Kulon itu punya anak lagi namanya Pangeran Sogo Inggiri, punya anak lagi Siti Sabinah.
Siti Sabina itu siapa? Yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, menghasilkan Sutowi Joyo. Berarti keturunan Jawa Tengah itu Mangkunegaran, Pakubuwono, Solotigo, Jogja, semuanya adalah keturunan Wali Songo. Yang ada RR itu semua kan? Nah, ini saya jelasin aja. Ingat, Cirebon ketika bersatu dengan Jawa, Cirebon Sunan Gunung Jati punya anak namanya Panembahan Ratu Pertama, itu menikah dengan anaknya Joko Tingkir. Jadi kali Joko ada, Sunan Gunung Jati ada. Bersatu nggak? Ya itu bersatu. Kata siapa? Wali Songo nggak ada punya keturunan. Keturunannya banyak sekali, bahkan jutaan. Nah, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan sedikit, tapi mengena perkawinan silang itu untuk persatuan. Jadi cita-cita founding father kita itu merdeka. Habis merdeka berdaulat. Habis berdaulat bersatu. Habis bersatu adil, terakhir makmur. Nah ini cita-citanya, kita pegang aja 5 ini. Itu terdapat di Pancasila. Dulu Pak Harto kesalahannya apa? Trilogi pembangunan. Kebalik. Tapi bukan pemerataan dulu, pertumbuhan ekonomi, baru stabilitas. Keliru. Harusnya stabilitas dulu, pertumbuhan, pemerataan bangunan, baru pertumbuhan ekonomi. Itu kebalik, akhirnya jadi rusak, hingga terjadilah banyak ribut-ribut dijatuhkan. Nah, saya kira itu aja yang perlu sampaikan. Nanti kita bisa ngomong selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Mas Dr. Andes Haji Raden Murjoko HW selaku Ketua Umum PSHP. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebagai insan yang beriman, marilah terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya, kita semuanya masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, serta dapat hadir di acara Haul Pancasila yang ke-12 dan Haul Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila ini yang ke-21. Semoga keadaan kita senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Dan bagi yang lain kami ucapkan selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kanjeng Raden Kyai Haji Mas Sarip yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Sohibul kita Abuya Muhammad Gibran beserta seluruh pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Unik Nusantara Pancasila, yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Bapak Pujo Widodo, yang saya hormati Presiden Lesmana, staf khusus dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan juga Direktur dari
Angkasa Pura ya. Ini dari Forum Angkasa Pura, dan mungkin ibu bapak sekalian juga yang saya hormati bersamanya dari gereja Santo Lukas, mohon maaf, dan seluruh undangan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkanlah yang pertama kami atas nama keluarga besar Persaudaraan Sati Trate mengucapkan selamat atas terselenggaranya Haul Pancasila yang ke-12 ini. Semoga benar-benar dengan Haul Pancasila yang ke-12 ini akan menjadi satu kebanggaan bagi kita warga negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa yang demikian dalam makna yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu menjadikan bangsa Indonesia ini guyup rukun dari Sabang sampai Merauke. Dan juga selamat atas haul dari Pondok Pesantren Unit Nusantara Pancasila yang ke-21. Semoga Pondok Pesantren Unit Nusantara Pancasila ini semakin terkokoh, semakin eksis dalam membina generasi muda bangsa kita ini, sehingga nantinya akan menjadi insan atau generasi muda yang memiliki keteguhan dalam menjaga yaitu nasionalisme dan kebangsaan, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Ibu bapak sekalian, mungkin sedikit kami matur bahwa Persaudaraan Sati Trate ini didirikan pada tahun 1922, di mana pendiri kami adalah Ki Hajar Rawijotomo. Beliau diakui sebagai salah satu pejuang perintis kemerdekaan, di mana beliau mewariskan satu ajaran, satu didikan, dan satu tekad, yaitu warga Desa Trate harus menjadi insan pencaksilat yang menjaga jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara. Itu yang diwariskan pada kami, dan hal tersebut kami pertegas pada saat keluarga besar Desa Trate menyelenggarakan kongres pada tahun 1974 yang menegaskan dengan ikrar kesetiaan kepada bangsa dan negara yang berbunyi, apabila Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ada yang berani mengganggu gugat, maka seluruh pendekar Desa Trate akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Ini adalah merupakan ikrar kesetiaan kami keluarga besar Desa Trate, sehingga dalam kegiatan malam hari ini saya kira sejalan dengan apa yang ada di keluarga besar Desa Trate, yaitu kita ingin menjaga yaitu Pancasila ini yang telah dirumuskan oleh founding father kita, pendiri bangsa ini, tentunya dengan keterlibatan seluruh komponen bangsa, termasuk ulama, pondok pesantren, dan semuanya. Oleh karena itulah mari kita sepakat, kita bertekad untuk menjaga Pancasila dan menjaga kebinekaan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami di Desa Trate diajarkan bahwa Desa Trate atau warga Desa Trate itu tidak ada istilah ibaratnya di
demo atau katakanlah unjuk rasa dengan menjelek-jelekan orang lain, tidak. Tapi Desa Rate kami diajarkan untuk patuh pada pimpinan, patuh pada negara, patuh pada pemerintah yang sah. Oleh karena itulah kami keluarga besar Desa Rate sangat berkomitmen terhadap adanya Haul Pancasila ini. Kita doakan semoga para pemimpin kita, para pendiri bangsa, termasuk ulama dan sebagainya, semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di surga yang bahagia. Selanjutnya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Desa Rate ini yang dijalin, yang dibina adalah persaudaraan atau paseduluran. Persaudaraan yang dibangun Desa Rate adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan yang tulus ikhlas, persaudaraan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing, apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, boten. Karena kami menyadari bahwa manusia adalah sama. Yang berbeda iman dan takwa kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka keluarga besar Desa Rate ini sangat majemuk, sangat heterogen. Kami ada dari Aceh sampai Papua. Kami punya 370 cabang saat ini yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Kami punya keinginan semua kota kabupaten yang ada di Indonesia ada cabangnya Desa Rate. Ini yang menjadi target kami. Kemudian di dalam keluarga besar Desa Rate ini ada satu didikan ajaran, yaitu karena Desa Rate lahir dari paguyuban atau perguruan yang kemudian mulai tahun 1948 dikelola menjadi satu organisasi, sehingga Desa Rate ini paguyuban yang dikelola organisasi. Sifat paguyuban kami adalah tawaduk, tunduk, patuh pada yang senior, ya. Kemudian juga secara organisasi kami melaksanakan organisasi dengan tertib, sehingga ada aturan-aturan yang mengikat di dalam keluarga besar Desa Rate ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan mengingat waktu. Nanti apa insarif dia kebagian waktu nanti. Saya kira demikian. Atas perhatian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Kami akhiri bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASKMA. Kepadanya kami persilahkan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khusus Mama Kufron beserta keluarga dan para tokoh yang berkenan hadir pada malam hari ini. Ada seorang nenek-nenek tua. Biasanya kalau orang tua itu ditempeli beberapa perkara dalam tubuhnya. Rabun pandangannya, lemah tenaganya, bergetar jari jemarinya. Dalam kondisi seperti ini,
biasanya orang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali makan, minum, tidur, buang air. Tetapi nenek yang satu ini berbeda. Dia justru melakukan perbuatan yang biasa dilakukan anak-anak muda. Dia memintal benang. Orang-orang sekitar mencibir, ngapain juga sih nenek-nenek ini, iseng-iseng banget sih, modal karik modal, dahar karik dahar siapa. Karena bagaimana dia akan menyusun benang yang sangat banyak sedangkan matanya sudah kabur, tenaganya sudah berkurang. Tapi anehnya ternyata sang nenek bisa menyelesaikan selembar kain yang sangat indah. Semua orang yang mencaci kemudian berubah menjadi puji. Hebat si nenek ini. Tetapi ketika selembar kain yang teramat indah ini telah selesai dia bikin dengan bersusah payah, dia bukan menggunakannya agar kelihatan agak mudah, tidak memberikan kepada anak cucunya biar berbahagia atau menjualnya agar dapat dana, tidak. Dia justru merobekkannya kembali. Orang mulai bertanya-tanya, bersusah payah dia menyusun selembar kain dari ribuan benang yang ia kumpulkan satu persatu, sudah rapi dan indah, kenapa dia sobekkan kembali? Orang-orang baru sadar ketika selembar kain tadi sudah hancur kembali. Kemudian sang nenek terkekeh-kekeh kegirangan. Orang berkata, pantesan bersusah payah kerja kemudian dia bikin sendiri, dia rusak sendiri. Ternyata sang nenek di akalnya ada sesuatu. Dia wanita RDGL, rada gelo. Berkenaan dengan orang ini kemudian turun firman Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. Ayat. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan kembali kain pintalannya setelah bersusah payah dia menyusunnya. Jangan kamu batalkan itu, jangan melakukan itu. Apa yang dituju para ulama? Biasanya para ulama menggambarkan ini untuk melukiskan orang yang telah bersusah payah di bulan puasa. Ketika selesai menyusun amal di bulan suci Ramadan, kemudian merusakkan kembali dengan maksiat di bulan Syawal. Tetapi sebenarnya ada pelajaran yang lain. Benang-benang yang teramat banyak dipersatukan menjadi selembar kain adalah Indonesia. Berapa ribu pulau, berapa ribu suku bangsa, berapa bahasa, berapa agama. Ini adalah potensi yang sangat berbahaya untuk kehancuran. Tetapi para pendiri bangsa telah berhasil menyusun mereka semuanya dalam selembar kain yang bernama Indonesia. Selesai sudah pembicaraan agama yang berbeda-beda, selesai sudah suku bangsa, selesai sudah bahasa, selesai sudah yang lainnya, semuanya sudah bersatu. Kita sadar Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pertanyaan kita sekarang, seharusnya selembar kain yang bernama Indonesia ini kita gunakan bersama-sama untuk kebesaran kita. Akan tetapi hari ini banyak di antara anak bangsa yang coba-coba ingin merobekkan kembali lembaran kain yang telah bersusah payah disimpulkan oleh para pejuang. Dapatkah kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak waras akalnya? Sallallahu Muhammad. Malam ini kita bergembira di sini karena ternyata di balik orang-orang yang menciptakan kekacauan di mana-mana masih ada di antara kita, insya Allah, yang masih punya kesamaan hati ingin Indonesia tetap jaya. Kita tidak bicara apa agamamu, tidak bicara apa sukumu, tidak bicara apa kegiatanmu, tidak bicara apa pangkatmu, dan tidak bicara apa daerahmu. Yang kita bicarakan malam ini Indonesia negeriku. Sallallahu Muhammad.
pada suka punya yel-yel Islam pasti NKRI Harga mati. Islam Pasti. NKRI Pak Nabi sikat. Oke. cakayak merah lah. Hamba-hamba Allah dan teman-teman sekalian anak bangsa, kita ingin hidup itu bersama, sedia, setia, seia sekata. Maka sering saya katakan dengan teman-teman saya, aku tidak ada urusan dengan apa urusan politikmu, tidak ada urusan siapa capresmu, tidak ada urusan apa bisnismu. Urusanku dengan kamu ada tentang tanah warisan leluhurmu. Siapapun presidennya tidak ada urusan, siapapun menterinya tidak ada urusan, siapa bupatinya tidak ada urusan, tapi coba-coba mengganggu pagar NKRI, ada urusan dengan aku. Mereka kalau saja hari ini Bung Karno ada di sini, Jenderal Sudirman ada di sini, Panglima Polim ada di sini, Diponegoro ada di sini, para raja yang telah mempersembahkan kerajaan dan kemuliaannya untuk kebersamaan Indonesia, kita akan sungkem pada mereka dan katakan pada mereka, tuan-tuan, beristirahatlah dengan tenang, Indonesia masih ada. Untuk itu saya pernah mengadakan haul ulama Betawi di makam Pangeran Jayakarta. Pikiran kita sama, tidak menunggu banyak, karena yang dibutuhkan bukan banyak, semua butuh dengan garam, tidak perlu banyak-banyak garam, dan memang garam tidak perlu kelihatan, dia ada dirasakan, tetapi tidak pernah disebutkan. Tidak pernah ada sayur disebut sayur garam, tidak ada. Tetapi sayur mana yang tidak butuh dengan garam? Baik para pejuang, para tokoh yang duduk di samping kiri kanan saya dan belakang saya, juga semua kita yang ada di sini, jadilah garam-garam Indonesia yang akan mengawetkan ikan-ikan yang busuk. Ikan-ikan yang mati tidak akan membusuk kalau ada garam. Tapi apa jadinya dengan ikan-ikan yang mati itu jika garamnya itu sendiri telah menjadi tawar? Ini salah satu pernyataan Yesus di dalam kitab Matius dari Tuhan Pendeta. Benar ya? Ya, betul ya? Saya belajar suara nubuatan setahun, saya hafalkan kitab Bible, mungkin bisa diskusi. Begitu selesai hafal Quran, saya hafalkan juga Bible. Karena apa? Saya mencoba mencari kesamaannya. Dan ada satu ayat menarik juga di kitab Matius pasal 7 kalau tidak salah. Berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betul begitu ya? Jadi selesai sudah perbedaan kita, tuntas sudah omongan kita soal agama. Jangan pernah sebut lagi kau agamanya apa, lakukan saja, amalkan saja agamamu. Jangan pernah tanya sukumu apa, pertahankan saja budaya sukumu yang indah itu. Dan kita akan bersama-sama. Kau siapa? Bukan siapa-siapa. Kau siapa? Bukan siapa-siapa. Ayo kita bareng mengatakan kita adalah Indonesia. Mohon berkenan semua yang rawuh untuk berdiri dulu bersama-sama. Saya ingin melihat yang tersisa ini rapat barisannya di depan semua. Ini kan maju. Ini aja. Tidak apa-apa. Berdiri semuanya.